Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Mahendra dari Prodi Pendidikan Dokter dengan MPM 22180111015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya selama 4 hari sebelumnya selama mengikuti PPKMB Universitas dan Fakultas. Pada hari pertama, 15 Agustus PPKMB Universitas, terdapat beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa pemateri. Di antaranya yang pertama, penyampaian materi oleh Bapak Yusrandi Yusrin, SIK MedCam, dengan tema peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital, yaitu yang pertama menjelaskan tentang Undang-Undang ITE tentang pasal 27, pasal 29, serta pasal 30. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dan ada pula menjelaskan tentang contoh pelanggaran hukum di dunia maya, antara lain pornografi, pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, illegal access, judi online, penyebaran berita hoax. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang manfaat adanya Undang-Undang ITE. Di antaranya yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang ketiga, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Lalu materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, ST, MSI, dengan tema pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau perundungan. Di sini Dr. Herawati menjelaskan arti dari bullying atau perundungan yang merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Lalu menjelaskan tentang terjadinya bullying yang diantaranya di tempat kerja, sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan keluarga, mal, dan lain-lain. Dan adapun jenis-jenis bullying yang dijelaskan antaranya adalah verbal bullying, physical bullying, lalu social bullying, cyberbullying, dan sexual bullying. Materi ketiga yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, MA, Mustasar PBNU, dengan tema pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yang disampaikan oleh pemateri adalah sebagai berikut. Kita harus bangga menjadi Muslim Indonesia atau Muslim Nusantara karena kita diberikan wadah untuk pengembangan karakter bagi remaja-remaja yang banyak dijumpai dalam organisasi-organisasi masyarakat yang tidak banyak dijumpai di negara Timur Tengah. Sejak dulu sampai sekarang kita mempunyai dua prinsip-prinsip yang kokoh yang tidak pernah pudar, ciri khas dari umat Islam Nusantara. Kita memiliki beberapa ormas sebagai kekuatan. Di sini banyak partai politik, banyak ormas. Dalam ormas sendiri berbagai diri punya wadahnya. Lalu yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Said, kita harus mendongkrak budaya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang luar biasa. Budaya maju itu tergantung dengan masyarakatnya. Dan selain itu kita juga harus saling berkunjung bagi para pemuka agama selain masyarakatnya yang harus sama-sama belajar untuk menghargai dan menghormati aliran agama lain. Para pemuka agama juga harus bisa melakukan hal tersebut. Sekian materi dari hari pertama. Untuk selanjutnya kita lihat untuk di hari kedua. Terima kasih. Selanjutnya, resume hari kedua, yaitu 16 Agustus 2022. Materi pertama yang disampaikan oleh Prof. Dr. Haryandi SHMS dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini yang disampaikan adalah visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dan adapun pilar visi Indonesia 2045 yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang selanjutnya pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya menuju megatrend dunia adalah Pancasila, dan tantangan yang dihadapi menuju megatrend dunia adalah industri 4.0, yaitu cyber physical, system internet of things,
EOT Leadworks, globalisasi bonus demografi. Dan indikator profil pelajar Pancasila yaitu adalah bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan berakhlak mulia. Dan adapun dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pembukaan program studi baru, perguruan tinggi negeri Badan Hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan contoh untuk kegiatan di luar program studi adalah pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidik, penelitian riset proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa, dan kuliah kerja nyata tematik. Dan selanjutnya ada bela negara. Dan itulah materi yang disampaikan oleh Dr. Haryandi SH.MS. Selanjutnya materi kedua yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan SP KKLP, dengan materi kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Yang disampaikan yang pertama adalah lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misalnya air, udara, makanan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah adanya permasalahan lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial. Selanjutnya ada yang disampaikan adalah pengelolaan lingkungan hidup menjaga kelestarian bumi dengan cara 3R, reuse, reduce, dan recycle, yang artinya mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, dan waspada pemanasan global. Selanjutnya, program Kampus Sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Dan adapun upaya kampus sehat dengan adanya zero tolerance areas, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah, pengelolaan sumber air, arboretum, dan anggrek. Dan saat ini Unila menduduki peringkat ke-15 Grand Matrix dari 101 universitas. Dan manajemen risiko merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar. Lalu yang selanjutnya, pentingnya memanajemen risiko yang terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus, meningkatnya permintaan good governance organisasi, contohnya CSR, dan contoh manajemen risiko terhadap lingkungan adalah menaati kebijakan lingkungan, corporate social responsibility atau CSR. Dan itulah yang disampaikan oleh pemateri kedua. Materi yang ketiga disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI dengan materi etika norma dan kehidupan kampus. Yang disampaikan yang pertama adalah mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Yang kedua, menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi 4.0 bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tapi juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi pemimpin yang baik, kemampuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan orang banyak. Dan menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang dilakukan atau dikerjakan dan harus mampu menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Dan selanjutnya yang disampaikan adalah adanya tipe-tipe karakter mahasiswa, yaitu yang pertama mahasiswa study oriented, mahasiswa organization oriented, mahasiswa study and organization oriented, mahasiswa yang suka bermain. Dan 10 karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa yang ideal. Yang pertama adalah rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, kreatif, inovatif, bermanfaat bagi orang lain, disiplin, bisa menyesuaikan diri, memiliki cita-cita yang tinggi, dan peduli terhadap lingkungan, dan rendah hati. Yang kelima, 5 cara menjadi mahasiswa yang ideal. Yang pertama adalah mematuhi peraturan yang ada, mengembangkan diri sesuai minat, misalnya pembuatan karya tulis, kewirausahaan, jurnalistik, olahraga, dan kesenian, dan aktif membaca dan memahami masalah yang ada, dan jujur, integritas, dan sopan, lakukan yang terbaik selama berkuliah.
Lalu yang terakhir, materi keempat, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh pemateri Profesor Soeharto Pihadi. Yang disampaikan adalah perkembangan teknologi terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer, perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan, dan SDM juga tidak bisa dilupakan. Lalu ada pula ICT Staging Universitas Lampung, yaitu Digital Connectivity, Digital Infrastructure, Integrated Application, Technology to Create Value, dan Technology for Actualization. Dan ada pula tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19. Lalu ada pula infrastruktur pendukung layanan teknologi informasi seperti data center standar internasional, kecepatan akses internet unila, bandwidth 2,5 GB per second, internasional 1 GB per second, domestik 1,5 GB per second. Dan access point WiFi unila, lisensi software dan layanan divisi sumber daya informasi the Google Workspace. Dan itulah materi-materi yang disampaikan pada hari kedua PKKMB Universitas Lampung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita ke PKKMB Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Yang hari pertama adapun materi yang dibawakan oleh Profesor Dr. Diah Wulan Sumukar, RWC SKM MKes, dengan materi pembelajaran di PTN di era 4.0. Di sini disampaikan bahwa sekarang teknologi revolusi industri 4.0 didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat, dan banyak juga masyarakat yang membutuhkan teknologi seperti Zoom virtual yang pada masa COVID-19. Lalu banyak juga masyarakat yang membutuhkan layanan ojek online dalam kehidupan sehari-harinya. Dan sebagian perusahaan juga telah menggunakan teknologi untuk memasarkan atau menjual produk mereka. Adapun tantangan SDM di Indo era revolusi 4.0 adalah daya saing dan pengangguran sarjana sekitar kurang lebih 128 juta angkatan kerja. Jadi selanjutnya yang dibawakan oleh pemateri adalah plagiarisme, yang merupakan kemudahan dalam mengakses internet membuat banyak orang tergoda untuk plagiat, yang dimana perbuatan secara sengaja ataupun tidak sengaja mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain tanpa membuat kutipan daftar pustaka secara lengkap. Berdasarkan Permendiknas nomor 17 tahun 2010, adapun jenis-jenis plagiarisme adalah diantaranya misleading attribution, secondary source, invalid source, duplication, dan unethical collaboration. Dan cara pencegahan plagiarisme adalah pengembangan information literacy research skill, dan yaitu dengan cara mencari tahu susunan yang baik dan benar dalam membuat daftar pustaka. Dan selanjutnya ada juga yang disampaikan tentang mengurangi tingkat pengangguran dengan upaya membekali para mahasiswa mengembangkan skills, metode belajar dengan kampus merdeka, mata kuliah kewirausahaan pada semester 3. Baik, itulah materi yang disampaikan pada hari pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya pada hari kedua. Jadi selanjutnya materi pada hari kedua PKKMB Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang disampaikan oleh Dr. Khairunisa MKes AIVO, Kepala Kaprodi Program Studi Pendidikan Dokter, dengan materi 5 Stars Doctor, yang artinya 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap dokter masa depan agar mampu menjawab sebagai tantangan. Lalu apa aja sih 5 Star Doctor itu? Jadi 5 Star Doctor itu terdiri atas care provider,
yang artinya dalam memberikan pelayanan medis, seorang dokter hendaknya melakukan pasien secara holistik, memandang individu sebagai bagian integral dari keluarga dan komunitas. Lalu selanjutnya ada decision maker, yang artinya seorang dokter diharapkan memiliki kemampuan memilih teknologi, penerapan teknologi penunjang secara etik. Lalu yang ketiga ada communicator, yang artinya seorang dokter dimanapun dia berada dan bertugas hendaknya mampu mempromosikan gaya hidup sehat, mampu memberikan penjelasan dan edukasi yang efektif, mampu memberdayakan individu dan kelompok untuk dapat tetap sehat. Lalu yang selanjutnya community leader, yang dalam arti dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seorang dokter hendaknya dapat menempatkan dirinya sehingga mendapat kepercayaan masyarakat. Lalu selanjutnya manajer, dalam hal manajerial, seorang dokter hendaknya mampu bekerja sama dengan secara harmonis dengan individu dan organisasi di luar dan di dalam lingkup pelayanan kesehatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasien dan komunitas, mampu memanfaatkan data-data kesehatan secara tepat. Lalu yang selanjutnya dibawakan oleh Dr. Lika Lisnawati MMED dengan materi keberhasilan dalam belajar dan etika sebagai mahasiswa. Dan adapun yang disampaikan adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu adanya motivasi, bakat atau kecerdasan, strategi belajar, dukungan orang tua, psikis mahasiswa, sistem pembelajaran, lingkungan sosial, kurikulum, fasilitas, sistem penilaian, dosen, dan manajemen waktu. Lalu adapun yang disampaikan selanjutnya adalah tentang etika sebagai mahasiswa, di mana etika akademik ada di peraturan akademik, dan etika di lingkungan kampus, dan etika di masyarakat, etika berkomunikasi, dan etika dengan pasien dan sejawat. Baiklah, itu saja resume materi selama 4 hari yang saya jalani. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.